Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Tias dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Jaya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kita akan bahas mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. Setelah melaksanakan sidang BPUPKI pertama, BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang tanggal 10 Juli 1945, pokok-pokok pembicaraan yang dibahas yaitu mengenai laporan hasil panitia kecil, pembahasan bentuk negara, dan pembahasan batas negara. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 1945, sidang BPUPKI melaksanakan pembahasan awal mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai pembahasan awal bahan rancangan Undang-Undang Dasar, dibentuklah beberapa panitia. Pertama, ada panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan 19 orang anggota dan Soekarno sebagai ketuanya. Yang kedua, panitia pembelaan tanah air dengan 22 anggota dan Abi Kusno sebagai ketuanya. Dan yang ketiga, ada panitia keuangan dan perekonomian dengan 22 anggota dan Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno kemudian membentuk lagi panitia kecil yang tugasnya khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas Soepomo selaku ketua, Wongsonegoro, Ahmad Soebarjo, A.A. Maramis, P. Singgi, Agus Salim, dan Suikiman. Lalu, pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil merumuskan beberapa rancangan yang kemudian disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Dijajah Diningrat Salim dan Soepomo. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Soekarno. Laporan tersebut berisi rancangan Undang-Undang Dasar ada 3. Pertama, pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Lalu, pada tanggal 15 Juli 1945, sidang BPUPKI kembali melanjutkan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang ini, penjelasan hasil rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disampaikan oleh Soekarno mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta dan beberapa anggota lainnya. Soepomo sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Soepomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Penjelasan Soepomo tersebut yaitu, pada ketuan ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Setelah melalui diskusi yang panjang, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Nah teman-teman, begitulah proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar utama hukum di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan dasar utama hukum di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah produk lahirnya suatu pemikiran dari para pendiri bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan suatu peraturan
yang dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Periodisasi atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi selama ini merupakan hasil dari berbagai proses perubahan hukum yang berlaku oleh pemerintah Indonesia. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan perubahan yang diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berubah. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi sejumlah pasal yang mengatur kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dokumen hukum yang mengatur kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang luar biasa karena ia mengatur semua aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di bawah hukum yang sama. Dan juga Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hukum Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu 5 sila yang menjadi nilai dasar bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang telah diperlakukan oleh pemerintah, dan juga menyebutkan bahwa warga negara berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan jika mereka merasa dirugikan oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dokumen hukum yang luar biasa penting di Indonesia. Dan juga, Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dan mengatur tentang aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami periodisasi selama lebih dari 50 tahun, di mana pada tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 dipilih untuk menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1959. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berlaku sejak berakhirnya Perang Dunia II telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan politik dan sosial di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1959 merupakan konstitusi yang lebih baru dan lebih komprehensif, yang merupakan perpaduan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1949. Selama setengah abad berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan dan pengembangan. Pada tahun 1960, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1959 mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam bidang hukum, sosial, dan politik. Beberapa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar tersebut termasuk tentang pemilu, pengaturan tentang hak asasi manusia, dan pengaturan tentang hak politik. Pada tahun 1966, Undang-Undang Dasar 1959 mengalami perubahan yang lebih besar. Beberapa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1998 termasuk penambahan hak-hak sipil, hak-hak politik, pemilu, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan hak-hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Selama 50 tahun berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan pengembangan, termasuk perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1999, Undang-Undang Dasar 1966, dan Undang-Undang Dasar 1998. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi bagian dari konstitusi yang lebih komprehensif dan lebih baru, yang kemungkinan Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Lalu, yang keempat, pada tahun 1966, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1966. Dengan kemerdekaannya, Indonesia membutuhkan sebuah Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan mengendalikan negara. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap diperkuat dengan berbagai perubahan yang disetujui oleh parlemen. Pada tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan berbagai revisi, termasuk perubahan tentang perlindungan hukum bagi warga negara dan pengaturan politik.
Pada tahun 1961, Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat lagi dengan perubahan tentang pengaturan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, ada perubahan terakhir pada Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 1999. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 dipilih untuk menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1999. Periodisasi berlaku Undang-Undang Dasar di Indonesia merupakan sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak dimulai pada tahun 1945 hingga saat ini. Selama periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan modifikasi. Perubahan ini mencakup perubahan aturan pemilu, pengaturan hak-hak warga negara, dan sistem pengadilan. Perubahan ini juga mencakup pengurangan jumlah hak-hak warga negara. Perubahan terakhir pada Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 1999. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 dipilih untuk menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1999. Undang-Undang Dasar 1999 mencakup sejumlah perubahan penting, termasuk penambahan hak-hak warga negara, perubahan aturan pemilu, dan perubahan sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1999 telah mengalami beberapa perubahan dan modifikasi sejak diterbitkan pada tahun 1999. Beberapa perubahan telah dilakukan untuk memperkenalkan konsep baru seperti hak-hak asasi manusia dan untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 telah membuat Indonesia menjadi negara modern yang memiliki hak-hak warga negara yang lebih baik dan hak-hak asasi manusia yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 telah membantu mengatur pemerintahan Indonesia dan memperkuat hak-hak sipil. Periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses pengembangan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang mengatur semua aspek kehidupan Indonesia. Pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 diubah lagi untuk memperkuat hak-hak sipil. Perubahan tersebut meliputi penambahan aturan tentang hak-hak sipil, hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan hak-hak pelajar. Ini telah memungkinkan masyarakat Indonesia untuk lebih bebas mengekspresikan hak-hak sipil mereka dan memungkinkan pemerintah untuk lebih baik mengatur pemerintahan mereka. Ini juga meningkatkan keadilan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dan telah membantu meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. Periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 telah memperkuat hak-hak sipil dan pemerintahan Indonesia. Oke, baik, sekian dari materi kita hari ini mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum ini, bisa teman-teman mengakses link bawah ini untuk lebih jelas mengenai materi kita pada hari ini. Oke, sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.